Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa fil ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunub illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayni lam tadillu ma tamassaktu bihima kitaballah was sunnatan nabi. Shadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kesempatan sore ini kita kembali bisa bermuajahah, memanfaatkan di antara waktu kesempatan dalam rangka untuk lebih memahamkan diri kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah menarik di antara salah satu riwayat seorang tabi'in besar yang bernama Imam Hasan al-Basri. Suatu saat beliau pernah istilahnya kepengen angkut-angkut ya, jadi angkut-angkut barang-barang rumah. Jadi ini seorang ulama besar, karena ya sudah sepuh, maka kemudian dia berusaha untuk mencari tenaga angkut-angkut, jadi bahasanya buruh angkut-angkut. Ketika dalam satu saat, ketika dia perintahkan pekerjaannya itu mulai dari pagi sampai sore, dan memang ya sebagaimana yang sudah dia sepakati, sudah dia kehendaki, itu kemudian buruh ini sudah selesai dan dia bayar. Tapi dia tertarik karena memang dia tadi yang menemani, ini mau dipindah kemana, mau diangkut kemana dan seterusnya, itu beliau. Dan selama berinteraksi dengan tukang angkut-angkut ini, saya minta maaf, itu tidak ia dengar kecuali hanya dua kalam saja, dua kata-kata saja. Kalau tidak kalam alhamdulillah, itu adalah kalam astaghfirullah. Kalau tidak kalam alhamdulillah, kalam astaghfirullah. Dan ternyata itu yang membuat dia menarik untuk kemudian setelah dibayar tunai pekerjaannya sesuai kesepakatan, dia memohon, nanti kita ngeteh saja, aku pengen ngomong-ngomong tapi di luar konteks pekerjaan. Dia tanya ya kepada buruh angkut-angkut ini, seorang tabi'in besar, dengan pertanyaannya, saya kok hanya dengar dua kata, kalau tidak alhamdulillah dan Allahu Akbar dan astagfirullah dari lisan kamu, itu apa yang sesungguhnya terjadi pada diri? Ini sangat menarik Bapak. Itu ternyata yang pertama, buruh angkut-angkut itu mengatakan, ya saya selama merapat bekerja denganmu dalam satu hari ini, ya tak terpikir pada diriku itu hanya kelingan kali Gusti Allah. Jadi memang kadang-kadang melihat orang baik, orang soleh itu mengingatkan kita kepada Allah. Ini salah satu cirinya. Jadi kalau mas-mas kok lihat seorang perempuan cantik kok langsung kelingan Gusti Allah, itu baik untuk dijadikan pasangan hidup itu. Demikian pula juga yang sebaliknya, saya kenal dengan jenengan tidak lebih mendekatkan diri saya kepada Allah, itu salah satu ciri kebaikan dan kemuliaan. Nah, kemudian beliau sampaikan, dan ketika ingat sama Allah ini, ternyata
yang hadir dalam benak saya, dalam pikiran saya itu ya, ini yang menarik. Itu adalah bahasan nikmat. Jadi kalau kita ini dekat sama Allah, ini apa yang paling dominan ternyata? Ternyata yang pertama dia katakan yang paling dominan ya kelingan Gusti Allah itu kelingan nikmat itu. Apa yang dia lihat dari nikmat? Ya alhamdulillah, saya sama Allah hari ini ada proyek angkut-angkut oleh bayaran. Alhamdulillah bisa ketemu sama Imam Hasan Al Basri. Alhamdulillah dikai kekuatan masih bisa angkut. Beliau walaupun mungkin pintar ulama nih ya ternyata orang kuat angkut barang-barang ini gitu. Dan hal-hal itu yang kemudian hadir dan ya alhamdulillah. Termasuk ketika dia ngangkat barang dan dia bisa kuat ya dia bisa alhamdulillah. Bisa selesaikan angkutan awal ya dia alhamdulillah. Jadi melihat sebuah proses nikmat itu gak sederhana ketika orang istiqomah untuk ingat sama Allah. Kenapa Ustadz? Ya seperti yang dilaksanakan oleh guru angkut-angkut ini sampai dari pagi sampai sore. Kenapa Ustadz? Hanya diantara kita melihat Allah itu tidak dari sisi nikmat. Maksud Ustadz gimana? Ya, saya minta maaf ini satu perkara yang sederhana. Tadi saya kebetulan pagi itu diminta isi di Uniba, di Fakultas Ekonomi. Saya kebetulan di sana itu ditunjuk jadi yayasan di Dewan Pembina. Dan cerita saya itu biasanya kalau berhadapan aktivitas awal dengan apa yang saya anggap ya bagian dalam diri kami, kadang-kadang kajian itu seringkali ingin bagi-bagi dan ingin memberi-beri. Nah, saya kasih contoh itu. Ini mudah-mudahan ya bisa terjadi, tetapi kadang-kadang kalau ini terjadi pada diri kita ya coba direnungkan dalam-dalam. Di sini kan ada Mas Mukhlis ya. Saya panggilnya Mas karena usianya di bawah saya, adik saya paling ragil. Saya 3 bersaudara ya. Beliau ini temannya adik saya yang paling ragil sekarang di Tegal. Tapi ya berkah oleh Allah atas aktivitas kegigihan beliau. Misalnya beliau jadi yayasan datang, saya minta maaf kadang-kadang kan pengennya ya ingin memberi, ingin membantu. Sama, saya kalau ingin bantu itu kadang-kadang juga ingin nanyakan, hari ini keluarga Jamaatul Ikhwan saya minta maaf yang sama sekali hari ini tidak punya uang, coba angkat tangan kira-kira siapa? Siapa tahu saya bisa bantu dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa kasihkan saya sesuatu. Ini saya serius. Kalau nggak bawa uang banyak yang hari ini nggak punya uang. Nah, kadang-kadang ada nggak kira-kira? Kita apa ini? Atau yang kepengen sekali punya uang, atas apa yang mungkin yang masih terasa sangat kurang di rumah. Coba angkat tangan, ada nggak kira? Gak apa-apa? Enggak ya? Berarti sudah berkecukupan ya Allah. Jadi prosesnya penuh keberkahan. Lo maksud Ustaz Iqbal gimana? Lo ini kadang-kadang terjadi. Oh enggak kena dalil. Ini mumpung ada. Ini saya serius. Andaikan ya nanti tapi kalau malu ketika saya bicara nanti setelah suasana ini ada bisa langsung ngomong sama saya karena saya punya niat untuk bersedekah dan hari ini belum kelakon. Maksudnya apa Ustaz? Itu betul. Itu ketika ada ayahnya yang mengatakan butuh kemudian dikasih, ini kasih 1 amplop begitu. Terima kasih sekali karena ketika dibuka dosa amplopnya 100.000, sudah itu berkah untuk kamu. Itu senang. Tapi kita ini kebetulan tidak hanya membawa 1 amplop, ternyata banyak amplop yang juga kita bawa. Dan ketika dia sudah dapat 100.000, happy hari itu ya, karena dia ternyata orang pertama yang mendapatkan 100.000. Tapi tiba-tiba kemudian ketua yayasan Mas Mukhlis tadi tiba-tiba juga membagi-bagi amplop untuk yang lainnya dengan cara yang berbeda. Dan itu terjadi lah, yang dapat 100.000 itu tanya teman-teman yang dapat amplop, karena bentuknya kan amplop bukan langsung uang. Ketika tekok kok isinya kabeh di atas 1.000, ono sing 150, ono sing 300, bahkan ono sing 500. Saya minta maaf, ini kira-kira dapat 1.000 niku jek seneng apa dadi susah kira-kira? Saya serius pertanyaan saya, kira-kira
ketika kita tadi dapat 100.000 happy tidak tadi Pak? Happy, karena kita lihat dari kita sama sekali tidak punya. Tapi karena memang tadi ternyata bagi-bagi amplop, karena memang kepengen sama bagi amplop, ketika amplop itu dibuka, ternyata jauh ada yang lebih atas dan 100.000 ternyata paling sidik ternyata. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi hari itu kira-kira? Ujian iman. Konsepsi nilai kebersyukuran itu menjadi terkikis gara-gara itu. Itulah ketika orang melihat sesuatu itu tidak istiqomah kepada Allah, jadi dia bergeser. Saat itulah makanya berulangan saya sering sampaikan, banyak orang itu gagal syukur itu gara-gara melihat nikmat bukan dari Allah, bukan atas apa yang dia terima, tapi dia melihat nikmat yang diterima orang lain dan itu belum tentu nikmat sejatinya. Maksud Ustaz, ya salah satu contohnya nonton status orang itu. Kalau wong numpak mobil foto-fotonan rakit tapi jadi duduk mobilnya. Makanya banyak orang itu yang kadang berdusta atas nama nikmat. Loh, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itu bukan sekedar kedustaan kita, sikap apresiasi kita yang mudah berubah atas apa yang Tuhan berikan. Tetapi kadang-kadang kegagalan kita untuk istiqomah dalam alhamdulillah itu sangat tidak sederhana. Itu awal, jadi konsepsi nilai kebersyukuran. Maka perhatikan betul itu. Kalau Anda istiqomah sebagaimana mungkin yang terjadi dan berlangsung, yang Anda lihat dan yang Anda lebih dekat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alhamdulillah itu menjadi sebuah wirid yang insya Allah ada penuh banyak keberkahan. Karena memang konsepnya sederhana, postulat rumusnya juga indah, dan itu pasti kita hafal banyak di antara kita. La in syakartum lazidannakum. Kenapa Ustaz? Kebersyukuran itu akan mengundang kenikmatan-kenikmatan lain. Itu bukan datangnya nikmat, tapi atas nama apa yang Allah Ta'ala berikan itu bisa kita lihat sebagai nikmat. Dan banyak di antara kita yang tidak melihat itu, karena kita baru berfokus pada 100.000, lihat konco sing luweh oleh luweh duit. Dan ini bermasalah, ini seringkali bermasalah. Makanya lihat nikmat bahagianya orang lain itu bagaimana kemudian bisa kita rubah, itu juga bagian dari nikmat yang bisa kita terima. Dan ini yang tidak sederhana. Ini tidak sederhana. Makanya ketulusan dan kebersihan hati mudah-mudahan bisa senantiasa hadir. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, ketika Imam Hasan Al-Basri menanyakan, lalu ada apa ketika banyak banyak alhamdulillah itu yang keluar dari lisanmu? Yang kedua adalah kemudian muncul kalimat astagfirullah. Kadang-kadang bisa melihat astagfirullah. Itu mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ternyata jawaban dari seorang tukang batu ini membuat Imam Hasan Al-Basri nangis. Kenapa nangis? Ketika alhamdulillah orang bicara tentang urusan nikmat, dia fokus, dia bisa istiqomah melihat apa yang Allah telah berikan dalam kehidupannya. Yang kedua, ketika bisa mengucapkan kata istighfar, itu ternyata kalimatnya ya sesederhana ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Apa? Yaitu karena saya banyak bersyukur melihat nikmat yang Allah berikan, dan kemudian melihat apa yang saya sudah berikan sebenarnya atas apa yang Allah berikan ini ternyata tidak sebagaimana yang harusnya bisa aku lakukan. Apalagi bersamamu Syekh Imam Hasan Al-Basri. Jadi salah satu kenapa dia istighfar itu adalah Imam Hasan Al-Basri. Maksudnya apa? Ada orang, ada hamba Allah yang punya ukuran waktu sama saya dengan jenengan wis apal 30 juz, apa ratusan ribu hadis dan seterusnya, jadi masyhur, jadi sumber ilmu. Aku ki saya minta maaf, apalagi juz amal kuwi ra rampung-rampung ra tekan-tekan. Saya ini mungkin masih sangat jauh dari apa yang harusnya bisa saya kerjakan, saya bisa lakukan. Dia nangis, engkau menjadi berharga karena ilmunya. Tapi ya di satu sisi saya bersyukur atas nikmat fisik, tetapi keilmuan akal yang selama ini saya gunakan saya belum bisa optimalkan dalam kebaikan. Maka dia melihat itu dari sisi ketaatan dia kepada Allah atas nikmat yang diberikan itu masih belum seberapa. Makanya banyak astagfirullah. Itu yang membuat Imam Hasan Al-Basri kemudian meneteskan air matanya, dan dia menyampaikan ayat wasari'u ila magfiratin mirabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Puncaknya itu kata walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunub illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maksudnya apa Ustaz? Itu salah satu tanda-tanda ketakwaan yang Allah anugerahkan atas orang-orang yang beriman. Makanya kalau jujur kita ingin bicara tentang sesuatu yang habis terjadi dalam kehidupan kita. Ini masih bulan Syawal ya. Kemarin kita mengalami sebuah etapa fase 1 bulan yang disebut dengan Ramadan. Ini saya serius juga bertanya kepada kawan-kawan. Hari ini kadang-kadang bicara Ramadan itu kadang-kadang agak kontradiktif dengan konsep kenyataan dalam kehidupan kita. Kenapa Ustaz? Saya tanya, kalau saya mengucapkan kata Ramadan, itu apabila ada satu kata yang saya minta maaf, yang bisa kita sandingkan dengan Ramadan, itu satu kata saja. Itu yang paling dominan dalam pikiran kita apa kira-kira? Ramadan itu kita hubungkan dengan apa kira-kira? Puasa. Puasa. Itu betul. Jadi rata-rata di antara kita itu ketika bicara tentang Ramadan, itu dia menyandingkan dengan istilahnya puasa. Dan memang ada kaidah dari Rasulullah, lisoim farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Wong poso punya dua kesenangan. Yang senang pertama itu ketika dia berbuka, dan senang kedua ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Kenapa Ustaz? Makanya Idul Fitri itu sebagai hari yang sangat ditunggu. Idul Fitri. Jadi kalau ada aktivitas iftar, berbuka puasa, orang puasa itu paling senang ketika buka. Ya apa ya kira-kira? Makanya ketika Idul Fitri, jenengan tahu maknanya fitri, maknanya fitrah. Saya minta maaf, antara arti fitri dan fitrah itu beda. Tapi kita kadang gagal paham ketika memaknakan dua kata ini. Maksud Ustaz apa? Ada yang namanya Mbak Fitrah. Fitrah itu artinya apa? Fitrah itu artinya apa? Itu suci. Itu suci, itu bersih, itu fitrah. Itu suci. Kemudian yang kedua ada yang menarik. Tahu artinya fitri? Fitri. Fitri itu dari kata fatoro. Fatoro itu kalau Anda buka kamus itu dimaknai dengan menguak atau membuka. Dan itu dekat dengan iftar. Jadi kalau iftar itu dimaknai dengan berbuka, jadi buka poso. Makanya zakatnya itu sudah menarik. Hari ini memang kalau di Indonesia kita lebih mengenal dengan istilah zakat fitrah. Tapi kalau Anda mau cari di literasi kitab fikih, Anda mau cari dalam hadis-hadis Rasulullah, itu penyebutannya nggak ada yang zakatul fitrah, itu nggak ada. Yang muncul zakatul fitri. Kenapa disebut zakat fitri? Zakat itu sudah mensucikan sebenarnya. Zakat itu sudah mensucikan. Lah kenapa penyebutannya fitri? Karena memang dihubungkan dengan Idul Fitri. Ada apa maknanya Idul Fitri kira-kira? Itu kembali. Fitri itu hari dimana kalau dari sisi bahasa syariah, bahasa hukum, itu hari kita dilarang, haram hukumnya untuk berpuasa. Jadi hari itu haram puasa. Anda bisa terbayang nggak? 1 bulan Anda diwajibkan poso, tiba-tiba ketemu 1 hari dilarang untuk poso. Berarti nek dilarang poso pripun kira-kira? Nah itu Idul Fitri itu makanya guyonnya para ulama, ini Bali sarapan. Jadi sebelumnya Anda nggak pakai sarapan, sekarang pakai sarapan. Bali makan-makan. Itu makanya happy Eid al-Mubarak. Makanya kalau ditanya senengnya Eid Mubarak itu jajannya apa toh? Nek jenengan saya tanya ketika Ramadan itu kata paling dominan poso, maka saya sangat percaya kowe jadi seneng banget Idul Fitri itu karena kowe wis ora poso. Setuju nggak kira-kira kalau saya ngomong seperti itu? Setuju, karena memang faktualnya gitu. Tapi pertanyaan terbesar saya, apa manfaat terbesar dari Ramadan itu? Apakah memang hanya apakah puasanya? Berkah terbesar Ramadan itu apa sesungguhnya? Apa kira-kira? Berkah terbesar Ramadan apa kira-kira? Apa yang bisa kita dapatkan dari Ramadan yang paling besar?
Halo? Strategi tanya-tanya ini. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ramadan sudah dapat sesuatu yang terbesar kan? Makanya ada istilah minal aidin. Itu coba terjemahkan, mohon maaf lahir batin. Walaupun kalimat-kalimat itu nggak ada dalam kalimat-kalimat hadis-hadis Rasulullah. Kalau konsep kita memang berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kan harapan tentang diterimanya atas apa yang kita inginkan dan apa yang kalian inginkan, atas amal apa yang kita lakukan dan amal apa yang kalian perbuat. Pertanyaan terbesar saya, Ramadan itu ada sesuatu yang sesungguhnya sangat besar. Loh, kenapa Ustaz katakan sesuatu yang sangat besar? Itu pasca Ramadan itu ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Imam Albani. Saya minta maaf. Itu dari Ibnu Jabir, di mana Rasulullah itu pernah mereka dapatkan ketika mau berdiri khutbah, itu dalam setiap langkah itu tiba-tiba terdengar kalimat amin. Amin, amin itu sampai 3 kali. Dan para sahabat bersaksi mereka mendengar itu. Ini amin ini nggak ada hubungannya dengan yang kemarin kalah di Mahkamah Konstitusi. Tapi betul-betul amin. Akhirnya begitu selesai khutbah, selesai dia turun, itu para sahabat itu merapat dan kepingin bertanya, ya Rasulullah, kami dengar betul. Ngapain kamu waktu mau berangkat itu tiba-tiba keluar kalimat amin itu? Apa yang disampaikan dari Rasulullah? Dia mengatakan ternyata apa yang dilihat Rasulullah, apa yang didengar Rasulullah belum tentu didengar para sahabat. Apa itu? Ternyata interaksi dia dengan malaikat Jibril. Jadi ada satu alam namanya alam malakut. Kadang-kadang malaikat Jibril itu bisa mengeluarkan penampakan diri, sahabat bisa lihat. Itu terjadi dalam sebuah hadis masyhur. Itu kalau di kitab Al-Arba'in Imam Nawawi, hadis ini paling awal yang dihafal ada anak-anak kita. Ketika dikisahkan Rasulullah bersama sahabat dari riwayat Umar bin Khattab, itu tiba-tiba ada orang yang kelihatannya dari jauh tidak dikenal, tiba-tiba merapat kepada Rasulullah, duduk di depan Rasulullah, dia pegang apa? Baunya pahanya Rasulullah sambil mengatakan, "Akhbirni ya Muhammad tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang ayat-ayat tentang hari kiamat." Dan Rasulullah menjelaskan dengan sangat detail. Itu seperti orang yang mau bertanya sesuatu kepada Rasulullah, tapi yang membuat para sahabat heran itu apa? Begitu Rasulullah menjelaskan itu, orang tamu itu malah ngomong sodakta, kowe bener Muhammad, kowe bener Muhammad. Tuh, iki wong TK apa wong ngajar, wong uji, itu betul. Itu mereka tidak bisa berkata apa-apa, dan ketika itu beliau ini hilang dari tengah-tengah, baru Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapa tadi? Ternyata disebut itu malaikat Jibril, yang kalau bahasa kita yang mimbo-mimbo tadi manusia, agak bisa dilihat di antara kita. Termasuk ini Rasulullah nyatanya, saya waktu itu mendengar malaikat Jibril punya doa, dia punya kalam. Dan kalam apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, yang saya dengar, cilaka betul, rugi betul itu orang yang bisa ketemu Ramadan apa? Ada yang tahu? Ketemu Ramadan apa? Dia tidak dapat makfirahnya, dia tidak terampun. Terampunnya apa nih? Dosa nih. Ini saya serius. Jadi Ramadan itu sebenarnya kalau dari sisi bahasa kan panas yang membakar, panas yang menghanguskan. Dan itu puncak sebenarnya atas kenapa kita butuh Ramadan. Karena Ramadan itu adalah bulan hari-hari di mana dosa-dosa kita ini dibakar oleh Allah. Sehingga minal aidin itu kembali ke fitrah. Maka dalam istilah kita penyebutannya bukan zakat fitri, tetapi dari fungsi kenapa kita bayarkan itu lebih dekat dengan zakatul fitrah gitu. Istilah sebenarnya. Kenapa Ustaz? Karena itu bisa menyempurnakan ampunan yang Allah akan berikan dan kesucian yang bisa kita peroleh sebulan penuh kita berpuasa. Karena mungkin puasa kita dalam 1 bulan itu ijono bolong-bolongnya. Makanya bayar zakat fitri itu kan afdoliyahnya, yang terbaik itu kan dibayarkan setelah apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu kalimat-kalimat yang menunjukkan nanti akan ditafsirkan oleh para ulama dengan pembayaran zakat fitri. Maksud Ustaz bagaimana? Itulah hari kamu sudah sempurnakan puasamu 1 bulan penuh,
Walitukabirullah. Kemudian Anda banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Atas apa? Atas hidayah, atas cahaya yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kalian. Wala'alakum taskur, supaya kalian bersyukur. Itu afdolnya Anda keluarkan bentuk rasa kebersyukuran itu membayar zakat fitri. Maka kalau ditanyakan para ulama, pembayaran zakat fitri yang paling afdol itu dibayarkan malam itu atau sebelum khotib naik mimbar. Jadi hari pagi-pagi. Loh kenapa Ustaz? Ya karena makna fitri itu sebenarnya. Fitri itu kalau dari sisi fungsi sosialnya, saya minta maaf, selain membersihkan ukuran atas jiwa-jiwa pribadi-pribadi kita, orang yang berpuasa, tetapi ternyata jauh yang lebih penting itu supaya hari raya Idul Fitri, orang kembali lagi makan, orang haram puasa, tiba-tiba ono wong nyeleneh dia poso. Loh kok poso? Wih, bukan karena kepingin poso, nih karena tidak ada yang dimakan hari itu. Terbayang tuh kira-kira. Makanya kalau ditanyakan Ustaz bagaimana membayarnya, hukumnya membayar zakat fitri di awal Ramadan, boleh. Tetapi pastikan orang yang kau bayar, orang kau bantu itu pas hari raya Idul Fitri iso makan. Jangan-jangan kau wis entek. Ini sudah diposo goro-goro sudah tidak ada bahan baku, bahan pokok yang bisa ia makan. Nah itu konsepnya seperti itu. Nah saya kembali, makanya Ramadan itu paling lekat sebenarnya. Cilaka betul orang kalau ketemu Ramadan dosanya tidak terampuni. Apalagi Ustadz dengan konsep Ramadan itu serius. Makanya waktu malam Lailah yang disebut Lailatul Qadar, itu malam yang paling ditunggu-tunggu. Dulu pernah kita jelaskan Lailah Al-Qadar itu kalau orang ingin membandingkan kan kalimat itu bukan pembanding yang setara. Kalau banding yang setara, kalimatnya harusnya bunyinya Lailatul Qadri khairum min alfi laila. Kamu kalau ingin membandingkan malam itu ya dengan malam. Setuju nggak kira-kira? Saat ini perbandingannya kayak satu malam dengan 1000 malam. Itu kan baru apple to apple, sebanding. Tetapi yang terjadi apa? Itu membandingkan satu malam khairum min alfi sehari itu pirang sasi, pirang malam kira-kira. Itu 30 malam, 29 malam. Itu betul. Maksud Ustaz bagaimana? Itu Allah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat dahsyat, sangat besar atas malam ini. Dan Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang bisa saya perbuat di malam yang luar biasa ini? Ternyata nasihat Rasulullah cukup satu lini. Apa itu? Memperbanyak kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ta'fuan. Artinya apa itu? Ada yang tahu? Artinya Allahumma innaka afuwun. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ini mumpung keluar sedekah 100.000. Siapa tahu Allah kasih keberkahan. Allahumma. Halo. Ya Allah. Angkat tangan. Udah rapatnya butuh duit ya. Waktu angin ya tapi dengan teman-teman di kasih uang keragut belum angkat tangan. Jadi saya paham mesti ngerti. Ini rada pekeo kadang-kadang. Tapi berkah oleh Allah. Tapi saya serius ini. Apa? Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau itu afuwun. Kamu itu pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau sangat mencintai kemaafan. Di kemaafan itu sangat Allah cintai. Maka bahasa yang sangat indah itu tiba-tiba muncul kata Pak, mohon maafkan diri. Maafkan diri. Makanya itulah ketika orang kembali ke fitrah itu nikmat bahagianya luar biasa. Kenapa Ustaz? Karena kalau dalam ukuran nilai spiritual dia seperti orang tanpa beban dan tanpa dosa. Ustaz bisa berkata seperti itu. Itu fakta. Itu faktual. Hari ini kenapa ada seperti seolah-olah beban berat kita merapat kepada Allah kira-kira? Itu sebenarnya yang paling dominan itu dosa. Beberapa waktu, mungkin 2 hari Ahad kemarin, kami diundang ada kegiatan acara halal bihalal. Kebetulan ada seorang camat yang ikut datang dan dia hadir. Karena ada saya juga, dia kepengen bertanya sama saya juga, Ustaz, kami juga mohon dikasih keterangan. Itu betul, pertanyaannya faktual. Saya jawabnya juga oponone bloko sederhana. Apa? Dia tanya, Ustaz, saya itu kalau pas hari raya pas Ramadan, wis sholat ini enteng gitu.
Sholat itu enteng, ngaji itu ya gampang. Bahkan kalau terawih saya telat itu rada seneng malah. Loh kok seneng? Karena saya nanti pasti akan tetap 11 rakaat. Saya melaksanakan di rumah itu nanti saya tekan mengi-mengi. Jadi dia bisa menikmati rukuk sujudnya, dia bisa menikmati sholat-sholat. Dia tanyakan, Ustaz, wih begitu rampung bar poso, mudik dan seterusnya itu kan baru kemarin. Dalam 20 hari wih angelnya. Jadi sing biasanya pakai sholat malam itu wis ngadegne Ustaz. Sing biasanya yang maca Quran wis agak tidak banyak sentuh dan seterusnya. Duh itu saestu Ustaz, saya dikasih sarannya kenapa? Saya jawabnya, saya minta maaf, ya bloko alon-alon menjadikan dia nangis, tapi mudah-mudahan nangisnya bukan marah sama saya. Kenapa? Saya bicara sama beliau, itu betul. Itu kalau menurut teologinya yang dipahamkan betul oleh Imam As-Syafi'i atau teorinya Imam Al-Ghazali tentang apa? Tentang beratnya kenapa kebaikan itu bisa hadir dan lekat ke kita. Itu kenapa kira-kira? Itu karena adanya beban dosa yang ada pada diri kita. Mohon maaf. Makanya ada guru-guru ngaji kami yang mengatakan, andaikan hari ini Anda tidak mau baca Quran, itu bukan karena memang Anda itu tidak mau baca Quran atau ada apa-apa terhadap diri Anda, bukan. Tetapi itu hubungannya antara Anda dan Allah. Bisa jadi Allah tidak ingin berkalam dengan jenengan, ngomong dengan jenengan. Loh kenapa? Karena baca Quran itu seperti Anda ingin bicara dengan Allah. Loh kenapa kok nggak mau bicara? Karena dosa yang kau tidak segera minta ampun. Bagi kita bar Ramadan, bar halal bihalal, bar kuwi sawalan itu orang nambah iman, yang nambah dosa. Tidak kapok-kapok. Pak maksud saya, kadang-kadang kalau tadi ada seorang pekerja, jadi upahnya Imam Hasan Al-Basri, kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah istighfar, kira-kira hari-hari ini kadang-kadang banyak diantara kita tanda tangan ya pinginnya jadi istighfar toh. Ini harusnya istighfar nih ngomongnya alhamdulillah. Ya, ini mumpung rakunangan anggaran iso dititipke dan seterusnya dan sebagainya. Itu kadang-kadang terjadi. Loh, hal-hal seperti itu yang membuat kadang beban merapat kepada Allah itu menjadi berat. Artinya apa? Dosa itu ya ternyata akan menjadi sesuatu beban kita untuk ingin dekat dengan Allah. Jadi gitu. Makanya kok lagi maca Quran rongkel bed kok wis angop ping 15 kuwi ojo. Kuwi karena ngantuk bar nonton bal-balan ora kuwi. Itu begitu dijak nonton dangdutan wis semangat itu kadang-kadang. Loh kenapa kok bisa seperti itu Ustaz? Itu kadang-kadang bisa jadi tadi ada dosa. Dosa apa Ustaz? Ini ada yang dosa yang luar biasa yang didengar apa? Rasulullah mengamini kalam yang kedua apa? Kata Rasulullah, ku dengar kalimat kedua selain Ramadan itu Rasulullah mendengar apa? Kata cilaka betul, rugi besar orang-orang yang hidupnya itu masih bertemu dengan orang tuanya dan dia tidak bisa memperoleh apa? Memperoleh apa? Jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Loh orang kan heran, loh kenapa Ustaz? Apa hubungannya orang tua itu dengan surga? Itu sederhana. Imam Hasan Al-Basri dalam kasus yang sama pernah dia nangis mumbung-mumbung dia cah cilik ketika kepaten ibune. Gitu kok ilu ngopo? Kok jenengan seperti nggak percaya takdir Allah? Kullu nafsin dha'iqatun. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Oh betul. Nek kematian itu saya percaya betul. Saya juga percaya tentang kematian ibu. Nek kenapa saya nangis cah cilik? Saya minta maaf. Saya ada kesedihan yang sangat besar pasca wafatnya ibu ini atas diri saya sendiri. Jadi nangisi dheweke. Jadi kadang-kadang jujur. Kowe ini nek ana kepaten kowe iki nangis nggo wong sing meninggal apa nggo nangis nggo awake dhewe kira-kira. Ketika kamu ditinggal mati suami kira-kira. Jangan-jangan nangisi ya Gusti Allah sesuk kok bengi sing ngancani aku turu sapa nek kadang-kadang. Atau sapa kok sing ngei nafkah, kok sapa sing itu kadang-kadang kita itu bukan nangisi apa-apa tapi nangis diri sendiri. Kenapa dia nangisnya sedemikian rupa? Yaitu dia katakan, saya nangis itu karena saya nangisi diri sendiri. Karena saya membayangkan akan menjadi lebih sulit hari-hari ini hari-hari nanti untuk bisa memperoleh ridha Allah, kemuliaan yang besar yang Allah Ta'ala buka melalui wasilah kebaikan kedua orang tua. Loh kenapa Ustaz? Demi Allah Anda belum pernah melihat wajahnya Allah dan tidak akan pernah sampai Anda nanti masuk surganya Allah. Dan ketika Anda masuk surganya Allah, kenikmatan terbesar Anda
Itu adalah ketika melihat Allah seperti Anda itu melihat bulan purnama yang sangat cetok itu. Saat ketika ada bulan purnama dan tidak ada cuaca itu sangat baik. Itu faktual. Nah, pertanyaan saya, maksud Ustaz, apa Anda hari ini tidak pernah bisa melihat wajahnya Allah, tapi Anda bisa upayakan melihat bagaimana wajah Allah ketika melihat Anda saat Anda bisa berhadapan dengan orang tua dan orang tua itu melihat kepada Anda. Saya tanya, Anda kalau kebetulan hari ini pisah sama orang tua, kepengen video-video callan, ketemu dan kemudian lihat wajahnya, kira-kira wajah orang tua itu melihat Anda sedang happy, sedang senang, atau kelihatannya sedang menderita? Apa nek telepon di masalah apa nek? Kadang-kadang bisa muncul kalimat itu nggak kira-kira? Kalau orang tua itu bangga, bahagia dan senang saat bisa melihat wajah Anda, sedemikian pula sebenarnya wajah Allah saat itu menyaksikan Anda. Tapi kalau wong tua ki anyel, kalau kowe dianggap kowe ki beban rampung-rampung, terus gede, dunia sudah nikah, kalau nikah ya angel, saya minta maaf. Itu bisa jadi ada satu beban itu harus segera dituntaskan. Bikin orang tua Anda senyum, bikin orang tua Anda senang, karena demikian pula wajah Allah memandang Anda. Loh, Pak Ustadz bisa berkata gitu? Loh, itu teorinya simple. Kalau dalam pelajaran agama, anak-anak kita sudah menghafal itu apa? Ridhollahu fi ridhol waliden, wa suhtullahi fi suhtil waliden. Kowe kalau kepengen tahu ridhonya Allah, ya lihat ridhonya orang tua. Dan kalau ingin lihat murkanya Allah, lihat murkanya orang tua. Nah, mumpung masih hidup, dites. Oh, ini wajah-wajah ahli surga apa ahli neraka kira-kira. Nah, makanya kemarin sempat viralnya 1 menit itu bikin saya menangis. Ada seorang tukang sate keliling, cah nom itu masih muda keliling. Tapi yang menarik itu di gerobak sate yang diangkut itu ada tulisan laminating. Tulisannya apa? Anak yatim dan anak miskin gratis katanya gitu. Maka dikejar itu sama yang memviralkan itu. Loh, kenapa? Pak, jenengan hasilnya piro kok ya ditulisi anak yatim sama anak miskin itu gratis. Apa yang dikatakan tukang sate waktu dipesan itu sambil nyate itu, ketika disinggung tentang tulisan itu, tiba-tiba anak orang ini meneteskan air mata. Kenapa? Itu kenapa saya pasang itu, karena itu saya dedikasikan untuk almarhum ibu saya kan. Loh, kenapa? Aku ki zaman ibuku izin urip itu, kalau ingin bahasakan dalam bahasa Jawa, ketika dia masih hidup, aku itu anak sing bandel, nakal, sholat ra gelem, diomongi mangsuli ping 10, kadang dia baru 1 kata. Betul-betul, saya itu anak yang sangat nakal. Tapi ternyata orang tua saya, ibu saya nggak pernah bisa melihat perubahan kebaikan yang ada pada diri saya. Beliau hari ini sudah meninggal. Makanya setiap sate anak yatim, anak miskin ini saya masakkan, saya berikan. Saya yatim, saya miskin. Nah, gitu. Itu dikasihkan apa? Saya dedikasikan ini jariah untuk kebaikan orang tua yang baru bisa saya berikan. Lah kok nek sing kula cah yatim kabeh piye? Yang ngomong, cita-cita saya itu bikin warung sate gratis, Anda terbayang. Itu hamba Allah karena kepengennya mau melakukan kebaikan atas nama orang tua. Kan jadi akhirnya sate itu diborong, bayar ini betul 1 juta ya sebekno sate kabeh sak komplek cah cilik-cilik diundang kabeh, orang mau anak yatim, anak miskin. Yang penting hari ini dipayoki. Itulah sebuah kebahagiaan yang bisa dimunculkan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir apa Ustadz? Itu satu kalam ya, satu istilah yang Rasulullah dengar dari malaikat Jibril itu apa tadi? Selain cilaka kau ketemu Ramadan dosamu tidak diampuni, kemudian cilaka kamu ketemu sama orang tua tidak bisa memperoleh jannah surganya, dan yang ketiga Pak, cilaka betul kalau ada yang disebut namamu itu nama siapa? Nama siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu malaikat Jibril ngendikan kali Kanjeng Nabi, namamu dia tidak bersolawat. Paham maksudnya itu? Kenapa kok cilaka betul kira-kira? Apa yang terbayang ketika nama Muhammad itu terucap? Apa yang terbayang kira-kira? Pada diri Anda apa yang terbayang? Pesan utamanya dari suri toladan. Ada pesan utama yang lain yang jauh lebih besar dengan kemanfaatan yang paling besar atas diri Muhammad. Kenapa Anda butuh solu ala Muhammad? Solu itu artinya kan dihubungkan, disambungkan, dilekatkan dan didekatkan. Itu makna sholawat itu.
Dan itu bukti rasa cinta yang sangat dalam, bukti rasa cinta yang sangat kuat. Loh kenapa Ustaz? Saya minta maaf, kalau postulat Anda kepingin cari hujah, dalil, nakliyah, itu Al-Quran berbicara innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Coba cek semua perintah-perintah dalam Quran, itu nggak akan Anda temukan kecuali hanya perintah bersolawat itu. Saat Allah memerintahkan kita orang-orang beriman untuk bersolawat, ini hanya satu-satunya perintah ketika Allah mengkonfirmasi kepada kita, diawali dengan Allah sendiri dan para malaikat juga melakukan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Dia mereka semua bersolawat juga kepada para nabi. Nah, terbayang kira-kira ada apa dengan Rasulullah Nabi? Kenapa harus kita hubungkan Ustaz? Karena keberkahan paling besar pada diri Rasulullah bukan sekedar teladan, tapi apa? Dialah nanti imamal mujahidin, imamal muttaqin. Dialah yang nanti menjadi imam kita, yang akan menunjukkan dan bagian syafaat yang Allah berikan paling besar nanti di hari akhirat. Saat ketika tak ada urusan yang paling penting saat itu, ternyata ada sosok hamba Allah, sosok hamba Allah. Ini saya serius. Jadi kalau ditanya siapa sebenarnya hamba Allah yang sangat mencintai kita, siapa sesungguhnya yang sangat mencintai kita? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad kira-kira? Kenapa Nabi Muhammad kira-kira? Nabi Muhammad itu hakikatnya harusnya menjadi orang yang paling berhak menikmati surganya paling awal. Tapi goro-goro urusanmu dosa-dosamu sing awal-awal dhewe mati Muhammad sing kudu disiksa ning neraka. Beliau itu tidak masuk surganya Allah, tapi beliau terus sujud memohon kepada Allah agar bisa memastikan semua umatnya bisa masuk surga. Itu tanda cinta Rasulullah kepada kita. Makanya orang bersolawat kepada Rasulullah itu akan muncul solawat hubungan dari Allah itu sampai 10 kali lipat. Ini yang bisa kita sampaikan. Maka mudah-mudahan kasih keberkahan atas diri kita. Amin. Makanya bikin tanda tentang rasa cinta kita kepada Rasulullah. Tandanya apa Ustaz? Itu yang paling sederhana. Kalau hari ini ada ibu yang hamil kira-kira, saya minta maaf, di antara tandanya itu bisa menjadi hujah kita. Nek iso nek ono anak laki-laki sertakan ada nama Muhammad. Lu kenapa kok nama Muhammad Ustaz? Wis umpene ditekon aku cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad. Oh iya, aku cinta. Buktine apa? Hasil buah cintaku sak kasih nama Muhammad. Lah nek rung wis mandeg Ustaz ya nek iso golek mantu jenenge Muhammad. Makanya namanya tambah Muhammad. Ini kata guru saya seorang masyayikh dari Mesir. Demikian dari saya minta maaf apabila ada kalam yang kurang berkenan dan berkah semuanya. Mohon maaf tadi ada urusan dengan motor sehingga terlambat ini. Tapi ya nggak perlu menyalahkan siapa-siapa, takdirnya harus seperti itu. Karena waktu itu ya mau ada janjian katanya dari Bank Syariah Indonesia ada juga mau di Paru Ustaz. Ternyata memang Allah mengabulkan di Paru itu, tapi kalau nunggu banknya rata. Jadi bukan sayanya, karena rencananya saya yang minta ngisi 30-40 menit karena habis itu ada sosialisasi. Jadi berkah sama Allah, apa yang kita niatkan itu kadang-kadang ya terjadi. Tapi itu bukan jadi pembenar juga. Mari sama-sama kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga besar kita yang hari ini Allah berikan sakit, Allah kasih penyakit, diberi kesabaran, kasih kelapangan, beri kesembuhan, bisa lebih dekat dengan Allah atas dosa-dosa yang ada. Mudah-mudahan Allah ampunkan, Allah maafkan. Karena diantara ciri ketakwaan itu adalah kebersyukuran dan banyaknya kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi firlana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana
wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamin taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kalam yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.